Halo semuanya, kembali bersama kami di Firby TV. Perkenalkan, nama saya Billy dan rekan saya Arya. Pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai izin usaha PT Perorangan. Pak Arya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan PT Perorangan? PT Perorangan adalah bentuk perseroan terbatas yang bisa didirikan oleh satu orang saja sebagai pendiri sekaligus pemegang saham. Bentuk ini dikhususkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar lebih mudah mendapatkan legalitas usaha tanpa proses yang berbelit. Baik, berapa modal dasar untuk mendirikan PT Perorangan, Pak Arya? Modal dasar PT Perorangan ditentukan sepenuhnya oleh pendiri perusahaan dan tidak ada batas nominalnya. PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk usaha mikro dan kecil, di mana modal usahanya maksimal 5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan. Sangat praktis ya, Pak. Kalau begitu, apa manfaat utama yang bisa diperoleh pelaku usaha dengan mendirikan PT Perorangan? Manfaatnya cukup besar. Yang pertama adalah usaha memiliki status badan hukum sehingga lebih kredibel di mata mitra bisnis. Kedua, ada perusahaan rekening pribadi dengan rekening perusahaan, jadi tidak tercampur antara uang pribadi dan juga uang usaha. Dan yang ketiga, memudahkan akses permodalan dan kerja sama bisnis. Apakah ada keterbatasan atau syarat khusus dalam pendirian PT Perorangan ini? Dalam mendirikan PT, baik itu persekutuan modal maupun PT Perorangan, pasti terdapat syarat-syarat pendirian PT menurut undang-undang yang harus dipenuhi. Merujuk ketentuan PP nomor 8 tahun 2021, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi pendiri PT, UMK atau PT Perorangan, antara lain 1. PT Perorangan harus didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI dengan mengisi persyaratan pendirian dalam bahasa Indonesia. Kedua, WNI tersebut harus memenuhi syarat usia minimal 17 tahun dan cakap hukum. Ketiga, jumlah pemegang saham hanya 1 orang. Dan 4, pendiri PT Perorangan hanya dapat mendirikan PT Perorangan sebanyak 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu, bagaimana perhitungan aset pribadi apabila terjadi kebangkrutan atau kerugian yang terjadi pada perusahaan yang berbentuk PT Perorangan? Apabila terjadi kebangkrutan pada saat menjalankan usaha pada PT Perorangan, maka aset pribadi pemilik bisa ikut terpakai untuk menutupi kerugian dan membayarkan utang usaha. Arya, apa perbedaan utama PT Perorangan dan PT umum atau reguler? Dasar perbedaannya adalah pemilik usaha PT Perorangan minimal 1 orang, sedangkan PT umum atau reguler minimal 2-3 orang. Perbedaan lainnya adalah PT Perorangan dibuat tanpa akta notaris, tidak memiliki komisaris, dan pemilik bertanggung jawab atas kerugian, kebangkrutan, dan utang yang terjadi di perusahaan. Pengambilan keputusan dibuat langsung oleh pemilik, skala usaha khusus atau UMKM atau usaha kecil. Sedangkan PT umum dimiliki minimal 2 orang, wajib ada akta notaris, memiliki struktur direksi dan komisaris, dan tanggung jawab pemilik terbatas pada sahamnya. Pengambilan keputusan melalui RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, skala usaha menengah dan besar. Lalu, Pak Arya, apa bisa PT Perorangan ikut tender? Baik, PT Perorangan bisa mengikuti tender, tetapi seringkali menghadapi kesulitan karena persyaratan tender yang ditetapkan oleh penyedia tender. Misalnya harus bisa mengeluarkan faktur pajak atau tidak ada pajak PPN. Sedangkan PT Perorangan tidak bisa mengeluarkan faktur pajak dan tidak bisa mengeluarkan pajak PPN. Begitu pula pada proyek skala besar atau pemerintah atau BUMN atau BUMD. Juga kebanyakan kesulitan apabila mengadakan tender, mengharuskan juga harus bisa mengeluarkan faktur pajak. PT Perorangan memiliki peluang untuk terlibat dalam tender yang ditunjukkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lalu, apakah PT Perorangan harus membayar pajak? PT Perorangan wajib memiliki NPWP dan melaporkan penghasilan melalui SPT tahunan. Omset kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka dikenakan pajak final yaitu 0,5% dari penghasilan bruto setiap tahun. Lalu, Pak Arya, kapan lapor pajak PT Perorangan? Baik, pelaporan SPT PT Perorangan maksimal 30 April setelah akhir tahun pajak. Kemudian, berapa omset maksimal PT Perorangan? Maksimal omset untuk PT Perorangan di Indonesia adalah 15 miliar per tahun. Setelah omset mencapai 15 miliar per tahun, maka wajib ubah statusnya menjadi PT umum atau PT reguler.
Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Arya atas penjelasannya. Nah, permisa, jika Anda ingin berkonsultasi ingin lebih lanjut mengenai izin usaha, Anda bisa mengunjungi www.pusatlegal.com, atau ingin berkonsultasi masalah hukum, bisa langsung cek di www.firbilawfirm.com atau www.konsultasihukum.co.id. Sekian, terima kasih.